apapun saya usahakan untuk hidup Anies. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sobat sewot dimanapun Anda berada, edisi hari ini kita tidak jauh-jauh dari kaum muda ya, milenial, Gen Z ya, yang hari ini sedang berkolaborasi dalam sebuah bingkai Kongres Pemuda Perubahan, tentu untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa dari tiga bukan bakal lagi, tapi capres-cawapres ya, dari tiga capres-cawapres yang ada ya, undangan dari tokoh, undangan dari ormas, undangan dari Gen Z, milenial, pemuda, undangan dari apapun lah namanya gitu kan, yang hadir itu selalu Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Ganjar dengan Prabowo Subianto juga sering hadir, tetapi mereka juga tidak jarang absen dalam dialog interaktif, dalam adu gagasan, dalam ajang silaturahim tiga calon presiden gitu kan, yang ini perbedaan yang sangat norak. Perbedaan yang sangat mencolok lah ya, bukan norak, yang hari ini bisa membalikkan hati pendukung Prabowo kepada Anies Baswedan dan juga bisa membolak hati dan perasaan pendukung Ganjar Pranowo hingga berpindah bondong-bondong ke Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, teman-teman, saya punya rangkuman. Ini rangkuman sebenarnya ada kaitannya dengan Ning Ais yang pengaruhnya sangat luar biasa. Ning Ais ini adalah apa ya, juru bicara milenial ya, juru bicara cerdas, juru bicara yang intelektualitasnya sudah sangat diakui ya. Ning Ais ini rasanya sangat berpengaruh gitu untuk kalangan kaum muda dan milenial Gen Z. Nah, bukan karena gemoy yang hari ini menjadi tren di Indonesia, tetapi karena memang berwawasan, sikap moral ya yang dimiliki oleh Ning Ais sehingga mampu menyedot perhatian publik, mampu menggiring ya, menggiring suara anak muda, milenial dan Gen Z ke arah Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Hari ini edisi spesial buat kalian semuanya. Wawancara dengan kaum milenial, kaum muda, mahasiswa ya, nah yang belum mahasiswa, yang masih siswa, masih santri dan lain sebagainya. Kita rangkum untuk kalian semuanya. Semoga ini bermanfaat dan bisa memantapkan hati kita untuk mengawal perubahan. Yang kedua, untuk memenangkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar dalam satu putaran insya Allah. Oke teman-teman, kita mulai dari Gen Z atau milenial yang satu ini. Apa sih yang cocok jadi presiden di tahun 2024 nanti? Anies kali. Alasannya kenapa tuh? Karena kan masih muda, terus mungkin semangatnya tuh lebih membara gitu mungkin ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Muda dan semangatnya membara. Nah, itulah kesan yang disampaikan oleh mbak-mbak tadi barusan, kenapa milih Anies Rashid Baswedan sebagai presiden 2024 yang akan datang. Alasannya dua, simple tapi padat, ya berisi dan masuk akal gitu. Semua kalangan bisa menerima dan nyata gitu. Nggak dibuat-buat, muda, ya memang muda gitu. Jadi Mas Anies Rashid Baswedan ini calon presiden yang tergolong paling muda dibandingkan capres-capres yang udah ada yang bilang udah afkir tuh, ada capres yang udah afkir gitu. Jadi gimana kalau udah afkir ya, mobil aja kalau udah afkir itu aduh luar biasa. Jadi kalau yang masih fresh, grass dan masih muda gitu kan, Anies Rashid Baswedan. Nah itu pertama muda. Yang kedua semangatnya yang membara. Nah
bara inilah yang kemudian akan membias menjadi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau muda tapi nggak punya semangat juang untuk memperjuangkan keadilan yang bagi masyarakat Indonesia gitu kan, mudanya mah nggak membara gitu. Nah, ini Mas Anies dibilang muda betul gitu, kemudian dibilang semangatnya membara juga betul. Jadi komplit nih, dua alasan ini sudah saling melengkapi. Mudanya oke, nggak afkir gitu kayak capres lain gitu kan, kemudian semangatnya membara. Yang membara tuh kita tahu sendiri lah gimana kalau membara, berapi-api luar biasa dan sulit untuk dipadamkan kalau lagi membara. Tapi kalau udah afkir mah padam sendiri, entar gitu giliran cawapresnya yang gantiin, pusing kita semuanya, seluruh anak bangsa gitu kan. Karena memang nyawa nggak pernah ada yang tahu, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan harus kita kembali kepada Allah kita nggak tahu. Tetapi kalau udah rada-rada afkir gitu, orang-orang kan pikirannya ke sono gitu kan. Ini udah mau maghrib gitu. Jadi kalau Mas Anies masih sekitar jam setengah 10 pagi lah. Jadi masih sangat muda dan semangatnya masih membara. Tapi kalau udah usia di bawah setengah 6 sore gitu, udah mau maghrib gitu, mau tenggelam gitu kan, itu ada kemungkinan nanti si Gibran atau siapa tuh yang justru akan menggantikan gitu dengan mudah dan tanpa, wah, bangsa ini bukan hanya mundur teman-teman, tetapi akan anjlok dan kemungkinan akan nggak tahu arah kemana gitu kan. Jadi berhati-hati, jangan sampai milih yang udah afkir kemudian milih capres yang yang semangatnya nggak membara. Kalau membaranya orang afkir kan dibikin-bikin, dibuat-buat gitu kan, nggak semangat bener gitu, nggak membara bener. Tapi kalau Mas Anies Rashid Baswedan tuh selain muda, semangatnya membara. Terima kasih Mbak ya. Kemudian kita lanjut kepada hasil wawancara yang berikutnya dari galangan Gen Z ya, milenial muda yang hari ini makin cerdas dalam menentukan pilihan di Pilpres 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Kita cek. Anies Baswedan. Alasannya kenapa itu? Dia kan kemarin Menteri Pendidikan ya. Anies Baswedan ya, karena kemarin pernah menjabat sebagai atau ditugaskan, diamanatkan untuk menjadi Menteri Pendidikan. Nah, pengalaman demi pengalaman yang sudah dijalani oleh Mas Anies Rashid Baswedan, selain pernah jadi rektor, selain juga kita sudah tahu kan pernah jadi Gubernur DKI Jakarta, juga beliau adalah Menteri Pendidikan yang sukses menerobos tirani yang ada di kementerian sampai juga tembus ke Kemenkeu, Kementerian Keuangan, dan itu menjadi salah satu sebab kenapa Mas Anies Rashid Baswedan harus dinonaktifkan sebagai Menteri Pendidikan, karena terlalu kritis, terlalu anti korupsi di Kementerian Pendidikan, terlalu anti korupsi. Sedangkan kabarnya itu ada dana yang ditransfer ke guru-guru yang sudah nonaktif atau sudah tidak aktif ngajar barangkali. Sedangkan kemana uang itu dialirkan setelah ditransfer ke sebegitu banyak guru-guru yang sudah nonaktif. Nah, Mas Anies ingin menertibkan itu, tetapi justru ya ya kalau istilah Pak Mahfud MD itu ya, sebelah kalau kalian nggak siap jadi iblis jangan jangan masuk ke sistem pemerintahan, atau kalau bahasanya Ganjar gitu kan, kalau jadi orang lurus tuh pasti akan digulingkan, pasti akan nggak dikasih ruang untuk menjadi pemerintahan yang bersih, yang menjamin kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Nah, pengalaman itulah yang kemudian menjadi alasan Gen Z dan anak muda untuk menentukan dan menetapkan pilihan mereka kepada Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke, kita cek berikutnya biar lebih menarik buat kalian semuanya, Gen Z dan milenial. Baswedan. Alasannya kenapa itu? Karena program kerjanya bagus untuk memimpin Indonesia. Makasih ya. Iya. Nah, karena program kerjanya bagus untuk memimpin Indonesia. Nah, milenial dan Gen Z seperti inilah yang kemudian kita kategorikan sebagai yang cerdas ya, yang memiliki
alasan yang tepat untuk memilih calon presiden yang akan menaungi ya, yang akan hadir di tengah-tengah kita selama 5 tahun yang akan datang. Nah, tentu alasan kenapa memilih Anies Baswedan, jawabannya dengan hal tersebut ya, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan itu adalah dilihat dari sisi rekam jejak kalau kayak gini mah. Iya, kepemimpinannya tuh gitu kan. Jadi alasan yang sangat rasional ya, program kerjanya bagus, itu sangat-sangat rasional dan masuk akal, nggak bisa dibantah oleh siapapun. Meskipun kemarin JIS gitu kan, Jakarta International Stadium, itu kan hasil kerja bagus Mas Anies Rashid Baswedan dan seluruh komponen anak bangsa, nggak melibatkan asing, tetapi anak bangsa yang kemudian dirangkul oleh Mas Anies Rashid Baswedan untuk membuat sebuah karya besar, the big, itu kan, karya besar dan berkelas internasional, Jakarta International Stadium. Ya, dia otak-atik tuh rumputnya gitu. Untuk ngapain? Untuk mendowngrade karya program kerja yang luar biasa, yang nyata gitu. Nah, barusan kita sudah mendengarkan salah satu alasan bahwa kenapa Gen Z dan milenial itu menentukan pilihan mereka kepada Mas Anies Rashid Baswedan adalah karena kerjanya nyata, program kerjanya tuh bagus. Ya bagus semua insya Allah kalau kita lihat Jack Linko dan segala macam lah yang sudah kita tahu dan sudah jadi bahan yang cukup barangkali untuk kita semuanya hari ini hingga 14 Februari 2024 untuk menentukan pilihan kepada Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar nomor 1, jangan lupa, amin ya. Oke teman-teman, itulah kenapa Gen Z hari ini bondong-bondong nih ya, bareng Ning Ais untuk melihat Indonesia lebih nyata, lebih baik, lebih bagus, programnya yang gagasannya semuanya pokoknya luar biasa dah pokoknya ya, program kerjanya bagus-bagus gitulah pendapatnya Gen Z milenial kita untuk sosok Mas Anies Rashid Baswedan. Oke teman-teman, Sobat Sewot, kita cek yang berikutnya. Anies ya, alasannya kayaknya dia lebih cocok aja, terus agamanya juga lebih ini kan, lebih paham. Lebih paham agama, udah barang tentu insya Allah ya. Jadi bukan kemudian kita mau bilang yang calon lain nggak paham agama Islam gitu. Meskipun kita beragama Islam, belum tentu kita kemudian memahami dengan seksama, dengan baik, dan mengamalkan ajaran agama dengan lurus, tegak lurus gitu kan. Kadang agama Islam hanya kita sebatas KTP, tetapi perilaku kita korupsi, perilaku kita justru menggelapkan dana EKTP misalnya, meskipun di KTP kita tuh jelas-jelas tertera agama Islam gitu. Namun sosok Mas Anies Rashid Baswedan ini dipandang oleh milenial, kaum muda ya, anak bangsa Indonesia ini sebagai sosok yang religius, agamanya benar, sholatnya tepat, nggak neko-neko gitu. Ketika agama yang menjadi landasan pacu setiap kinerja seseorang pemimpin, insya Allah jalannya akan lurus, nggak noleh kanan kiri, nggak bisa nerima tawaran dari manapun selama tawaran tersebut hanya akan merugikan anak bangsa gitu. Nah ini Anies Rashid Baswedan. Jadi landasan agama, pemahaman terhadap agama dan pengamalannya itu menjadi salah satu faktor penentu bagi kaum Gen Z milenial, kaum muda hari ini menentukan pilihan kepada Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi nggak hanya KTP doang yang agamanya Islam, kemudian dana EKTP yang katanya sekian US dollar digelapkan misalnya kan. Kalau Mas Anies mah enggak, KTP-nya ya Islam, silakan dicek sendiri. Tapi juga mengamalkan ajaran agama Islam dan memahami agama Islam dengan benar. Bahkan kita tahu Mas Anies Rashid Baswedan ini sering dijadikan contoh oleh Ustadz Abdus Somad UAS ya, sebagai sosok pemimpin yang selain menjadi 100 ya, salah satu dari 100 pemimpin pemimpin Islam ya yang paling berpengaruh di dunia, yang paling intelek ya, cerdas gitu kan. Juga UAS Ustadz Abdus Somad juga sering menceritakan bagaimana sosok Anies Baswedan ini begitu peduli terhadap sejarah ya, sejarah agama Islam, sejarah kebudayaan Islam. Sampai-sampai di Jakarta dibangunlah
sebuah museum Sirah Nabawiyah ya. Museum Sirah Nabawiyah terbesar di dunia. Nah, Museum Sirah Nabawiyah ini museum sejarah Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah bukti nyata bahwa Mas Anies Rashid Baswedan itu paham betul terhadap agamanya sendiri lah, agama Islam, dan paham betul bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Jangan kemudian Mas Anies mentang-mentang agama Islam nih kemudian tidak adil. Bukan, itu bukan Mas Anies. Mas Anies itu meskipun agamanya Islam, paham betul terhadap agamanya sendiri, tetapi juga Mas Anies terbuka sebagai rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang kepada agama-agama lain yang diakui dan dijamin keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah Anies Rashid Baswedan, kenapa cocok di kalangan milenial, pemuda, dan teman-teman yang Gen Z ya. Welcome to perubahan. Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Kita cek ya berikutnya, barangkali ada alasan lain yang kemudian kenapa Gen Z hari ini semuanya merapat bersama Mbak Ais gitu, bersama Neng Ais ke Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Cek itu. Milih Pak Anies nanti. Tuh, jelas. Apapun saya usahakan untuk milih Pak Anies. Yang ini adalah komitmen ya. Komitmen untuk memilih Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, teman-teman, komitmen itu penting gitu kan. Bahwa kita sekali layar terkembang, kata Mas Anies, pantang kita surut mundur dan lain sebagainya. Nah, ini pemuda milenial Gen Z yang teguh pendirian ya. Al-i'tiqadu 'alan nafsi, jadi punya kepercayaan diri yang besar. Sekali Anies, apapun yang terjadi, Anies mau gledek, mau terjadi gempa bumi ya, mau terjadi pesawat runtuh, mau apapun yang terjadi, mau ada duit sekian banyak yang datang bertubi-tubi gitu kan, nyogok misalnya, atau minta dipilih capres yang lain misalnya gitu kan, tetap teguh pendirian, berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, I akan mencoblos Anies Baswedan nomor 1 bersama Gus Muhaimin Iskandar. Nah, itu komitmen. Itu penting sebagai anak muda milenial, bahwa kepercayaan diri, self confidence gitu kan, jangan sampai diombang-ambing oleh keraguan-keraguan yang seringkali didatangkan oleh pihak lawan lain untuk kemudian kita menoleh kanan kiri dan bisa jadi mundur. Tetapi kalau macam begini anak muda nih, ngetop banget gitu. Jadi sekali Anies selamanya ya. Nggak peduli sama rayuan-rayuan setan barangkali yang hari ini sudah mulai berkeliaran jelang Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, teman-teman, kita sebelum diakhiri, kita cek yang terakhir, apakah ada alasan yang lebih seru lagi gitu kan, kenapa mereka memilih Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin di Pilpres 2024 yang akan datang. Oke, cek. Permisi Kak, Ya, pilih Anies, Ganjar atau Prabowo nih Kak? Anies kayak. Makasih ya Kak. Ya.